Halo sahabat belajar yang baik hati dan rajin beribadah. Kita bertemu kembali ya. Semoga kalian tetap sehat. Sahabat belajar, kalian tahu nggak? Di negara kita ada namanya Kampung Keling loh. Ups, apa hubungannya dengan materi kita ya? Penasaran? Mari kita belajar teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Adapun teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama, teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana dicetuskan oleh J.C. van Leur, sejarawan Belanda. Menurut teori ini, kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia disebarkan oleh golongan Brahmana atau pemuka agama. Apa buktinya? Bukti pendukungnya adalah yang pertama, adanya prasasti tertua yang ditemukan di Indonesia menggunakan huruf Palawa atau Yupa dan bahasa Sanskerta. Bahasa ini hanya digunakan oleh kaum Brahmana. Yang kedua, kedekatan kepala suku di Indonesia dengan kaum Brahmana ditandai dengan adanya undangan para penguasa lokal terhadap para Brahmana. Begitu ya penjelasan mengenai teori Brahmana. Yang kedua, teori Ksatria yang dicetuskan oleh C.C. Burke, Mukherjee, J.L. Mons. Menurut teori ini, golongan Ksatria dari India menyerang wilayah Indonesia dan menyebarkan kebudayaan Hindu dan Buddha. Ada pula kerajaan dari India yang menjadikan wilayah Indonesia sebagai daerah kekuasaan. Adapun kelemahan teori ini adalah tidak didukung oleh bukti tertulis. Yang selanjutnya adalah teori Waisya. Teori ini dicetuskan oleh N.J. Krom, peneliti dari Belanda. Menurut teori ini, agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India dari kasta Waisya. Sahabat belajar, pedagang India yang berdagang di Indonesia biasanya tinggal menetap sekitar 6 bulan karena menyesuaikan dengan angin musim. Selama tinggal menetap inilah pedagang India berinteraksi dengan masyarakat lokal. Bahkan di antara mereka ada yang menikah dengan penduduk lokal. Dengan cara inilah kebudayaan Hindu dan Buddha menyebar di Indonesia. Lalu, apa bukti teori ini? Bukti pendukung teori ini adalah adanya Kampung Keling di Sumatera Utara. Sahabat belajar, kampung ini merupakan salah satu contoh pemukiman pedagang India yang ada di Indonesia. Kata Keling berasal dari Kerajaan Kalinga yang berada di India. Keling, Kerajaan Kalinga. Nah, bagaimana sahabat belajar? Sudah tahu kan mengenai Kampung Keling yang berada di Kota Medan? Sekali-sekali boleh jalan-jalan ke sana ya. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah teori arus balik. Teori arus balik dicetuskan oleh F.D.K. Bos. Menurut teori ini, terdapat kelompok terpelajar dari Indonesia pergi ke India untuk menuntut ilmu. Kemudian mereka kembali ke Indonesia dan disinilah mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha. Apa buktinya teori ini? Bukti pendukung teori ini adalah adanya prasasti Nalanda
yang menjelaskan tentang pembangunan wihara untuk pelajar dari Kerajaan Sriwijaya yang sedang menuntut ilmu di sana. Nah, gimana sahabat belajar? Seperti itu ya pembahasan kita mengenai teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Sebelum kita akhiri, coba kamu jawab soal berikut ya. Kampung Keling kita temukan di daerah mana ya? Nah, cukup mudah kan? Silakan dijawab di kolom komentar ya. Demikian penjelasan mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Seperti biasa, terima kasih dan semoga bermanfaat.